Selamat datang di video pembelajaran program peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi. Saya Dr. Hafri Yuliani M.Iko. Hari ini kita akan membahas definisi, ruang lingkup, dan fungsi komunikasi organisasi dalam mata kuliah komunikasi organisasi. Mata kuliah komunikasi organisasi memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah komunikasi organisasi merupakan mata kuliah yang mempelajari proses komunikasi dalam konteks organisasi, meliputi struktur komunikasi, budaya organisasi, kepemimpinan, dan strategi komunikasi internal dan eksternal. Mata kuliah ini bertujuan untuk membuat mahasiswa mampu memahami dan mampu menganalisa dinamika komunikasi organisasi, menganalisis efektivitas komunikasi dalam organisasi, serta merancang strategi komunikasi yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Mata kuliah ini juga memiliki 5 CPMK yang akan dicapai. Pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar komunikasi organisasi dan teori-teori yang mendasarinya. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis struktur komunikasi dan pola komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi budaya organisasi dan pengaruhnya terhadap komunikasi. Yang keempat, mahasiswa mampu merancang strategi komunikasi organisasi yang efektif. Yang kelima, mahasiswa dapat mengimplementasikan dan mengevaluasi program komunikasi di dalam sebuah organisasi. Sub CPMK pada mata kuliah komunikasi organisasi mengajarkan mahasiswa tentang konsep dasar komunikasi organisasi, teori-teori komunikasi organisasi, struktur dan jaringan komunikasi, budaya organisasi, komunikasi kepemimpinan, komunikasi internal dan eksternal, manajemen krisis komunikasi, audit komunikasi, serta praktik penerapan strategi komunikasi organisasi dalam berbagai konteks organisasi modern. Media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah komunikasi organisasi yaitu menggunakan Microsoft PowerPoint, Google Workspace, Canva, Survey Tools, video conference, artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan komunikasi organisasi, serta diskusi online. Penilaian terdiri dari, yaitu pertama, aktivitas partisipasi diskusi kelas dengan bobot nilai 30%, dua, hasil proyek penilaian portofolio dan presentasi hasil project based learning dengan bobot 20%, tugas dengan bobot 5%, kuis dengan bobot 5%, UTS dengan bobot 20%, dan UAS dengan bobot 20%. Baik, mari kita simak video pembelajaran pada mata kuliah komunikasi organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sehat? Sehat. Saat ini kita pertemuan kedua, tapi sebelum kita memulai aktivitas dari kita seperti biasanya, boleh saya untuk berdiri sebentar untuk biar lebih semangat? Boleh ya? Nanti kalau saya bilang hitungan ketiga semuanya bilang ha, jadi semuanya bilang ha tapi tangannya ke atas semua gitu ya, biar semangat paginya terlihat ya. 1, 2, 3, selamat pagi semuanya. Pagi. Saya bersyukur hari ini kita sudah semangat semua ya, sudah on semua di pada pagi hari ini. Hari ini kita akan mempelajari komunikasi organisasi, tapi sebelum kita mempelajari, kita harus tahu dulu nih apa tujuan atau dari capaian yang akan kita inginkan dari mata kuliah kita. Hari ini adalah hari pertemuan kedua kita akan membahas yaitu tentang apa? Tentang definisi, ruang lingkup, dan fungsi komunikasi organisasi. Tapi apa sih yang akan kita tujuan yang akan kita capai? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih kita harus mempelajari definisi, lalu fungsi, gitu ya? Kenapa harus kita tahu? Terlebih dahulu harus tahu. Apa tujuannya kira-kira? Baik, kenapa kita mempelajari definisi fungsi dari komunikasi organisasi? Karena ingin melihat bagaimana konsep dari komunikasi
organisasi. Ya, sebelum kita masuk di komunikasi organisasi, saya mau terlebih dahulu ada yang tahu tentang komunikasi itu apa? Karena sebelum kita ke organisasi harus tahu dulu apa itu komunikasi. Ada bisa menjelaskan saya? Boleh? Silakan. Izin Bu. Iya, silakan Rocky, gimana? Menurut pengertian aku sendiri ya Bu, komunikasi itu adalah suatu proses menyampaikan pesan yang dilakukan oleh seorang komunikator kepada seorang komunikan atau audiens atau publik guna menyampaikan pesan atas pesan-pesan apa yang ingin disampaikan dari komunikator ke audiens tersebut dengan tujuan untuk mungkin memberikan materi seperti Ibu saat ini sebagai dosen nih, kemudian sebagai komunikator memberikan pesan untuk kami sebagai mahasiswa. Nah, pesannya adalah komunikasi organisasi. Nah, kami sebagai audiens akan menangkap pesan-pesan yang ingin disampaikan tersebut dan kemudian akan menimbulkan feedback atau berbalik feedbacknya dari contohnya Ibu seperti mengetahui apa komunikasi tersebut seperti itu. Oke, good job ya Rocky ya, benar sekali komunikasi. Ada yang lain mungkin dari sisi kanan saya? Boleh silakan. Apa sih komunikasi? Ya silakan. Siapa? Boleh. Bunga mungkin? Silakan. Apa komunikasi? Atau nanti saudara bisa menghubungkan dengan teori yang sangat sudah fenomenal ya. Teori apa biasanya sering digunakan yang menjelaskan tentang unsur komunikasi? Teori Laswell, good job ya, teori Laswell. Nah, ada yang bisa menjelaskan nggak apa sih komunikasi berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalam teori Laswell? Boleh silakan. Boleh silakan. Iya, gimana? Silakan. Mungkin. Atau siapa? Boleh, Rizky? Oke, silakan. Berdasarkan dari teori Laswell itu terdapat beberapa unsur. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan kepada komunikan. Itu orang yang menerima pesan yang disampaikan. Kemudian setelah ada di komunikasi itu, yang terakhir ada unsur efek atau feedback. Misalnya saat ini ibu menyampaikan, berarti feedback yang kami dapatkan adalah memahami. Oke, good job ya. Benar apa yang disampaikan oleh Rizky dan Rocky ya tentang komunikasi. Tapi saya akan mengulas bagaimana komunikasi itu berdasarkan teori Laswell ya. Jadi berdasarkan teori Laswell itu ada beberapa poin. Ini akan menjelaskan tentang unsur-unsur dari komunikasi ya. Pertama, kok adanya komunikator, lalu dalam menyampaikan pesan kepada komunikan ya dengan channelnya apa, lalu menimbulkan sebuah efek atau timbal balik. Tetapi kita akan merangkai komunikasi itu adalah apa sih gitu ya. Komunikasi itu adalah interaksi yang terjadi antara komunikator dalam menyampaikan pesan, baik pesan itu secara verbal maupun non verbal ya. Kalau verbal itu apa? Secara lisan atau tertulis ya. Ya, oke, baik. Non verbal bisa dikatakan gestur tubuh, gitu ya, mimik muka dan sebagainya ya. Lalu, jadi apa tadi? Interaksi yang terjadi antara komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikannya ya, dengan menggunakan media. Benar kata si Rizky tadi, baik secara langsung seperti kita di dalam kelas, yang tidak langsung disampaikan oleh Rocky tadi ya. Lalu menimbulkan efek timbal balik. Efeknya seperti apa? Atau feedbacknya seperti apa? Bisa secara langsung dan bisa delay feedback. Nah, artinya saudara sudah memahami konsep dasar dari komunikasi. Sekarang kita akan masuk di komunikasi organisasi. Nah, saya mau nanya, di kelas ini ada yang tergabung dalam organisasi nggak kira-kira? Ada. Siapa kira? Boleh menceritakan terlebih dahulu? Atau tunjuk tangan? Saya pernah mungkin ya saudara pernah menjadi ketua hima atau terpilih sebagai delegasi apa, diutus dari universitas gitu ya. Tapi saya sebelum masuk ke situ saya mau tanya dulu nih, komunikasi organisasi yang paling sederhana itu apa? Organisasi yang paling sederhana apa kira-kira? Apa? Ayo, gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Di rumah. Di rumah, good job ya. Karena ada apa? Ada susunan ya. Ada orang tua, ada ayah, ada ibu, ada anak, ada kakak dan adik ya. Ya begitu ya. Itu adalah apa namanya? Organisasi yang paling sederhana. Di situ kita belajar bagaimana etika diterapkan, bagaimana kebiasaan kita di dalam keluarga yang nantinya mungkin akan berpengaruh di lingkungan kampus dan sebagainya ya.
Nah, ada yang sudah berpengalaman di organisasi kira-kira? Ada nggak? Ada. Boleh, silakan coba siapa? Silakan Bunga. Gimana Bunga? Pengalamannya? Baik Bu, saya Bunga yang menjelaskan tentang kegagalan yang saya alami di organisasi. Iya. Itu saya menjabat sih Bu, ketika menjadi CEO konsumsi. Iya. Saat udah lihat itu sebelum H-1, semua anggotanya hilang. Oh. Gak ada yang mau bantu kayak gitu, cuma nama doang di dalam acara tersebut. Yang membuat gangguan dalam organisasi. Berarti benar ya Bunga ya? Bahwa di Hima. Kalau Alfian di Genbi ya. Kalau Loki di mana? Di Hima juga. Di Hima juga. Bunga di Hima. Nah, apa komunikasi internal di dalamnya kira-kira? Contohnya apa? Apa Dela? Gimana? Contohnya kalau komunikasi internal itu komunikasi antar anggota dengan kita. Oke, good job. Dalam menyampaikan ini ya, pesannya ya, informasinya ya. Apa media yang biasa kalian gunakan untuk menyampaikan pesan? Kalau di dalam sebuah komunikasi internal, bisa by WA. Terus apa lagi? Email gitu ya. Terus apa lagi biasanya? Rapat, betul, good job ya. Rapat koordinasi. Terus apa lagi? Apa kira-kira? Mungkin kalau seandainya kita sama-sama sibuk gitu ya, atau jarak yang susah menyatukan kita biasanya menggunakan apa? Zoom, via Zoom. Oke ya, saya rasa udah paham ya bagaimana komunikasi internal, ruang lingkupnya. Karena kenapa? Goalnya coba lihat tuh. Tujuan utamanya adalah kita untuk mengkoordinasikan tugas dan kewajiban kita, ya kan? Apa sih haknya? Apa sih kewajiban kita? Sehingga tugas itu bisa terlaksana. Karena begini, pengalaman yang sudah gitu ya, bahwa setiap divisi itu ya dalam sebuah organisasi itu pasti punya program, ya kan? Nah, bagaimana program itu bisa terlaksana? Harus ada koordinasi. Koordinasinya antara siapa? Koordinasi yang terjadi di internal, ya kan? Benar nggak? Oke, betul ya. Baik, lanjut lagi mungkin Wika. Oke ya. Nah, ini ruang lingkup komunikasi eksternalnya di dalam organisasi. Apa saja kira-kira? Kalau saudara ingin membuat proyek, pasti butuh dana. Butuh dana kan? Nah, ada pengalaman nggak? Ada yang sudah berpengalaman bagaimana caranya mendatangkan dana, bagaimana membuat proyek itu menjadi wah gitu ya, atau berhasil. Apa yang kalian lakukan? Pertama mungkin membuat apa? Proposal, good job. Terus apa lagi? Mencari sponsorship, good job. Terus apa lagi? Ternyata luar biasa ya anak-anak aplikasi ya. Oke, apa lagi? Apa lagi? Apa Eva kira-kira? Apa kira-kira? Ayo, udah sponsor nih. Apa lagi? Apa? Cari apa? Iya, sponsorship. Iya benar, sponsorship. Terus apa lagi? Oke. Jadi salah satunya adalah kita membuat proposal. Proposal itu kita nggak bisa main comot-comot aja. Kita harus lihat latar belakang kenapa kita melaksanakan kegiatan itu, ya kan? Udah latar belakang apa lagi? Tujuan kenapa kita melaksanakannya, iya kan ya? Lalu permasalahannya tuh seperti apa? Atau ada urgensinya kenapa itu harus terlaksana, iya kan? Pasti ada urgensinya kan? Urgensi dalam sebuah kegiatan itu, kenapa harus terlaksana. Nah, sehingga kita bisa menarik setiap stakeholder yang akan nantinya memberikan sponsor. Ada pengalaman nggak kira-kira yang bisa mendatangkan sponsor gitu? Ada? Apa? Siapa yang bisa ini berbagi di sini di kelas kita? Ayo, silakan Alfian. Gimana? Di Imam kemarin, Ya. mengadakan event di Sinataris, kami membuat proposal seperti membuat proposal yang tertuju di seperti Maxim, Iya. terus ada juga untuk konsumsi itu kami arahkan ke Syarah, ke Tata, dan alhamdulillah
Oke, alhamdulillah ya, good job ya. Itu kalian langsung proposalnya, apa proposal dan ini presentasi di depan mereka? Ya. Presentasi ya depan mereka. Luar biasa ya, saya takjub juga ya, kalian bisa presentasi, bisa menyampaikan dengan baik, bisa mendatangkan sponsor gitu ya. Luar biasa sekali berarti. Terus ada lagi pengalaman yang lain nggak kira-kira? Ada? Zah? Ada nggak? Oh mungkin Wike ada pengalamannya? Belum? Ada? Ada lagi nggak kira-kira? Ki? Mas silakan Mas, gimana? Iya silakan menambahkan, boleh silakan. Di era sekarang sedikit permasalahan atau sedikit itu waktu Kemas membentuk kehumasan itu membentuk proposal. Jadi waktu awal Kemas membentuk proposal dengan materi yang ada, dengan template yang ada saat ini, Iya, ternyata beberapa instansi sekarang udah update ya. Proposal mulai dari desainnya, Betul. yang kita kemarin cuma membahas tentang kayak ini latar belakang dari kegiatan. Betul. Sekarang udah mau ada portfolio dari kegiatan itu. Oh iya benar, good job ya, benar. Proposalnya harus didampingi dengan dokumentasi kegiatan. Walaupun itu hanya sebatas ini loh organisasi kami, ini loh kegiatan kami yang kami lakukan. Oke. Jadi kalau misalnya kemarin proposalnya hanya sebatas kayak kita draft kegiatan. Seperti proposal karya ilmiah gitu ya, ternyata tidak menarik gitu ya. Terus ada pembiayaan mencari biaya sekian juta. Karena sampai kalian bikin proposal seperti ini, kita lihat total biayanya mungkin target. Tapi kalau misalnya kalian bikin ada dokumentasi kegiatannya, itu bikin kami tertarik dulu, baru targetnya nggak terlalu target. Benar. Jadi ada sedikit ilmu dan informasi yang diberikan dari Benar. guru-guru itu sana. Itu sebenarnya itu ilmu yang sangat-sangat ini ya relevan gitu ya. Karena kenapa? Antara teori dengan praktek di lapangan itu kadang-kadang terjadi match atau bahkan mungkin ada sedikit pembaruan yang benar yang disampaikan oleh Kemas tadi ya. Artinya proposal itu jangan baku maksud gitu ya. Tapi mungkin bisa menampilkan dari produk-produk atau kegiatan sebelumnya yang bisa menarik dari konsumen atau stakeholder untuk bisa memberikan sponsorshipnya. Oke ya, kita mungkin bisa lanjut lagi ke fungsinya ya, ke fungsi dari komunikasi organisasi ya. Silakan Ika. Nah, ini bagaimana fungsi komunikasi itu secara apa? Informatif dan regulatif. Kenapa dia tadi ini ada kaitannya dengan penyampaian pesan tadi ya? Ya, penyampaian pesan tadi. Nah, apa informatif? Kenapa dia informatif? Bisa nggak disebutkan? Boleh, silakan. Coba, bagaimana dikatakan informatif itu? Dikatakan informatif karena bertugas menyampaikan data, laporan, dan berita internal maupun eksternal. Contohnya pembaruan kebijakan dan laporan kinerja keuangan kuartalan yang memastikan semua pihak dapat informasi akurat dan terkini. Ya, contohnya begini, kalian sudah mendatangkan sponsorship, mereka memberikan dana, ya. Lalu bagaimana feedback yang kalian akan berikan ke mereka supaya terjalin hubungan yang harmonis antara si pemberi dana atau sponsor yang memberikan sponsor dengan pihak hima saudara. Nah, bagaimana caranya? Oh, dengan cara melaporkan, memberikan data, ya kan, laporan secara real, apa saja yang sudah terlaksana, bagaimana kegiatannya, bagaimana pendanaannya yang sudah terpakai, ya. Itu karena kenapa? Itu bersifat informatif, memberikan informasi kepada stakeholder yang memberikan sponsor. Oke, lalu regulatif. Regulatif itu seperti apa? Boleh silakan dibacakan. Gimana regulatif itu, Zah? Menetapkan dan menegakkan aturan prosedur dan pedoman seperti panduan etika kerja dari SOP yang mengurangi kesalahan operasional sehingga melalui kejelasan tugas dan standar. Oke, baik. Mungkin kalau dari sponsorshipnya sudah memberikan 5 juta seandainya pendanaan, maka itu harus dialokasikan sesuai dengan apa yang diberikan oleh stakeholdernya. Supaya apa? Sesuai dengan prosedurnya. Apa saja yang sudah terpakai, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana SOP-nya, yang seharusnya mungkin dibelikan baju dengan kaos standarnya mungkin pakai dasar apa, tapi ternyata dibelikan dasar apa. Nah, itu tidak sesuai dengan SOP kan ya, maka sesuai dengan SOP-nya atau aturannya. Ya begitu ya contohnya ya.
Oke, lanjut. Nah, persuasif dan integratif. Nah, persuasif tadi kita sudah bahas ya, persuasif. Kalau persuasif itu seperti apa? Boleh dibacakan? Gimana, Dek? Memotivasi anggota, mempengaruhi opini, dan mendorong tindakan. Contoh nyatanya adalah pidato pimpinan, kampanye budaya perusahaan, dan program insentif dan yang meningkatkan keterlibatan karyawan hingga 3 kali lipat. Oke, artinya apa kalau persuasif itu? Persuasif itu bagaimana seorang pimpinan memotivasi ya, bagaimana ketua hima kalian memotivasi, mempengaruhi supaya bisa melaksanakan kegiatan tersebut, bisa berjalan, terlaksana dengan baik, gitu ya. Oke, lanjut integratif. Apa kira-kira integratif itu? Boleh silakan Azlan, coba dibacakan dulu. Integratif itu apa kira-kira? Membangun kolektif, semangat kolektif, dan identitas bersama. Aktivitas seperti team building dan forum diskusi lintas departemen mampu memproduksi konflik hingga 30% dan membangun kepercayaan. Oke, baik. Artinya harus ada kerjasama tim ya untuk bisa membangun sebuah organisasi itu menjadi lebih baik, diintegrasikan ya. Oke, baik. Lanjut. Nah, ini inovatif dan adaptif. Mungkin kalau kita bicara inovatif dan adaptif, kita sudah pernah ya bicara tentang teori ya. Teori yang tentang bagaimana inovasi dan difusi inovasi. Bagaimana penyebaran ide-ide gagasan baru, ya. Oke, ada yang inovatif. Kalau inovatif itu apa? Contohnya seandainya saudara punya program atau project ya, salah satunya ini punya inovasi baru. Kira-kira apa kira-kira inovasi barunya? Yang ini yang bisa mendatangkan stakeholder atau sponsorship. Apa kira-kira? Ada nggak pengalaman saudara di dalamnya itu? Program baru, inovasi baru, ini segar nih, disukai oleh Gen Z, gitu ya, atau mendatangkan banyak peserta. Ada nggak? Pernah nggak membuat project itu? Belum ya. Nah, nanti mungkin bisa didiskusikan ya, apa kira-kira yang bisa mendatangkan. Contohnya adalah foto booth yang kemarin itu loh, yang apa sih, kan semuanya ditampilkan, jadi orang menarik untuk melihat pameran. Nah, itu kan bisa mendatangkan sponsorship sebenarnya, disebarluaskan di media sosial. Itu kan disukai oleh Gen Z kan, fotografi ya, yang tidak berat tapi menarik untuk dilihat dan menarik untuk dilihat oleh stakeholder. Lalu ada adaptif ya. Baik, tadi kita sudah membahas ya bagaimana ruang lingkup dari komersialisasi, lalu bagaimana fungsinya. Sekarang kita akan membagi kelompok, mungkin karena ini hanya berapa, 25 orang ya, kita bagi 2 kelompok saja. Nanti saudara bisa mendemonstrasikan di depan kelas ya, di depan kelas kita, bagaimana bisa mendatangkan stakeholder ya untuk bisa memberikan sponsor dari kegiatan saudara ya. Boleh silakan membentuk kelompoknya, nanti langsung presentasi ya. Silakan. Bagaimana nanti proyek kalian bisa terlaksana dengan baik, bisa mendapatkan sponsorship yang banyak ya, sehingga bisa terlaksana proyek-proyeknya. Boleh silakan. Oke, baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami, di sini kami akan mempersiapkan yang namanya proposal terlebih dahulu. Tapi di sini proposalnya sedikit lebih menarik dibanding proposal-proposal yang memang kami ajukan sebelumnya. Kenapa? Karena di sini ada anggaran yang cukup besar yang sudah kami susun dengan rapi. Jadi di sini kami sudah mempersiapkan proposal-proposal dan anggaran dana serta program kerja yang sudah kami laksanakan. Jadi kami berharap di sini adanya stakeholder yang lebih menarik, yang lebih produktif untuk membantu kegiatan ini sampai di akhir kegiatan ini berjalan. Oke, good job ya. Ini nanti kegiatannya apa saja, Mas? Jadi di sini bakal ada pemilihan Putra Putri Maritim, Bu. Jadi kami bikin dulu kegiatannya sebelum adanya pemilihan itu, adanya event-event yang bisa menarik stakeholder. Jadi kami bikin dulu program kerja seperti, kan di sini fokusnya maritim nih. Kita bikin dulu event yang namanya pembersih clean up pantai gitu.
Jadi di sini bakal menarik stakeholder mulai dari di bidang kecantikan, bahkan ada di bidang konsumsi dan lain sebagainya. Oke, baik. Ini nanti audiensnya siapa atau pesertanya siapa? Kalau Target sasarannya? Target sasaran kita mahasiswa, Bu. Jadi dari usia 17 tahun hingga usia 25 tahun. Oke ya, luar biasa sekali ya. Apa untuk kelompoknya? Luar biasa ya. Baik, kita pindah ke kelompok sebelahnya. Bagaimana? Kelompok satunya lagi? Boleh silakan? Boleh silakan? Ini apa kegiatannya nanti yang akan di gimana? Kami akan dalam hal ini kami akan membuat sebuah pameran. Ya. Mana pameran itu nanti adanya tentang videografi dan fotografi. Hmm. Nah, yang mana pameran ini kan banyak disukai oleh anak-anak Gen Z. Iya. Kayak buat film, foto-foto yang estetik dan segala macam. Nanti itu banyak disukai oleh orang-orang yang menghadirkan banyak orang. Yang mana kalau orang banyak hadir, maka stakeholder, orang-orang dari luar yang ingin memberikan sponsor itu akan lebih senang karena banyaknya orang yang akan hadir dan acara-acara yang seperti ini banyak diminati oleh banyak orang. Oke, target sasarannya siapa kira-kira target sasarannya? Pada dasarnya ini umum, tetapi lebih ke mahasiswa-mahasiswa, kayak apalagi mahasiswa komunikasi, jurnalistik, yang mana nanti bisa dari berbagai macam universitas, seperti UMD, DHSN, UNIF, dan Oke, baik, good job ya. Luar biasa, tepuk aplaus lagi. Ternyata saya melihat ya bahwa anak-anak komunikasi ini sudah siap. Kenapa sudah siap? Karena memang benar-benar terperinci ya, mulai dari pembuatan proposal, bagaimana target sasarannya yang akan dituju gitu ya, lalu output yang ingin dihasilkan. Ternyata berbeda nih, yang ini lebih kepada bagaimana membuat sebuah proyek tentang duta ya. Kalau ini tentang perfilman. Jadi semuanya punya ide gagasan inovasi baru. Hari ini saya bangga sekali bisa masuk di kelas saudara baru pertemuan kedua, tapi sudah sangat-sangat luar biasa. Apa untuk saya luar biasa sekali. Baik, demikian tadi ya pertemuan kedua ini sudah kita laksanakan dengan sangat-sangat baik sekali. Saya berharap ke depannya saudara bisa aktif berdiskusi, bisa menimbulkan atau bisa membuat proyek-proyek yang berbeda ya, yang nantinya bisa diaplikasikan di organisasi yang saudara ikuti. Nah, tapi saya mengingatkan bahwa komunikasi organisasi ini harus melihat 5 poin tadi ya, supaya komunikasinya menjadi efektif. Apa? Harus ada keterbukaan, harus ada empati, kesetaraan, dukungan, dan sikap positif. Sehingga ketika kita menyampaikan pesan ya dari komunikator yang ada di dalam organisasi itu ya, dalam menyampaikan pesan kepada komunikannya di dalam organisasi dengan menggunakan media, itu akan menimbulkan efek positif ya, atau feedback yang positif. Oke? Baik, itu saja. Terima kasih banyak untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita lanjutkan untuk session berikutnya atau pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.